Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Agus Leonardo dari kelas TI 18F, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan tentang uji kelayakan, payback period, dan juga uji BEP atau break even point dari usaha Tabo Bakery. Mata kuliah Ekonomi Teknik dengan dosen pengampu Ibu Amalia Nurfariza STMT. Selamat menyaksikan. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Agus Leonardo dari kelas TI 18F, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kelayakan dan payback period dan juga break even point usaha dari Tabo Bakery. Mata kuliah Ekonomi Teknik dengan dosen pengampu Ibu Amalia Nurfariza STMT. Masuk pada latar belakang didasarkan oleh tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam dunia usaha yang semakin besar, salah satunya dalam usaha jual beli. Walaupun demikian, kelangsungan usaha sering mengalami naik turun omset penjualan. Masalah yang dihadapi oleh industri rumahan dan industri-industri lainnya adalah bagaimana kelayakan bisnis yang terjadi pada industri kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bisnis industri roti dengan pendekatan aspek finansial. Ada 3 tahapan sebelum melakukan investasi. Yang pertama, tahapan pengenalan. Yang kedua, tahapan seleksi, pendahuluan, dan ketiga, tahapan pengujian. Ada 3 aspek kelayakan bisnis, yaitu 1. Manfaat ekonomis bagi usaha itu sendiri, yang juga disebut sebagai manfaat finansial. Yang kedua, manfaat ekonomis usaha tersebut bagi negara tempat usaha tersebut dilaksanakan, sering juga disebut sebagai manfaat ekonomi nasional. Manfaat ekonomi usaha tersebut bagi masyarakat sekitar usaha tersebut. Sumber modal Tabo Bakery. Sumber modal Tabo Bakery yaitu sebesar 330 juta rupiah tanpa ada modal pinjaman atau dana investasi, dan pajak penghasilan sebesar 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Di atas Rp 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan pajak tarif 15%. Karena pada bisnis Tabo Bakery ini dapat mendapat penghasilan kurang dari 50 juta, maka hanya dikenakan tarif pajak 5%. Berikut adalah tabel penjualan Tabo Bakery dari bulan Januari sampai bulan 2 Desember tahun 2018 dan tahun 2019. Berikut adalah tabel data aset perusahaan. Terdapat seperti bangunan, mesin mixer, mesin oven, tabung gas, rak 2 unit, loyang, keranjang, bak, dan transport, dengan total biaya Rp242.250.000. Tabel modal kerja perusahaan. Di situ terdapat biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap seperti gaji pemilik, gaji karyawan, bagian pemasaran, dan pajak tanah. Biaya tidak tetap ialah bahan baku tepung terigu, mentega, gula, selai, ragi roti, gas, listrik, plastik, dan lain-lainnya. Dari tabel tersebut dapat dihitung penggunaan aset dan modal perusahaan, yaitu modal total Rp250 juta ditambah Rp82.120.000 sama dengan Rp370 juta. Perhitungan biaya operasional pada tahun 2019 dihitung dari modal kerja selama 1 bulan dengan perhitungan sebagai berikut. Jumlah biaya operasional tahun 2019 yaitu Rp82.120.000 dikali 12 bulan sama dengan
985.440 juta rupiah. Berikut adalah perhitungan depresi aset perusahaan, yaitu seperti tanah dan bangunan, transport, mixer, oven, dan keranjang dengan jumlah 26.725.000 rupiah. Berikut adalah tabel aliran kas perusahaan seperti pendapatan, biaya operasional, penyusutan, laba sebelum pajak, laba setelah pajak, dan profit dari tahun 2018 sampai 2019. Berikut adalah tabel perhitungan net present value dengan diskon faktor 10%. Diketahui NPV-nya sebesar 5.446.118 rupiah. Karena nilai NPV-nya adalah positif, maka bisnis tersebut dapat dikatakan layak. Tabel perhitungan IRR dengan diskon faktor 11% dan 12% pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Diketahui NPV dengan diskon faktor 11% ialah 1.562,50 rupiah pada tahun 2000 dengan diskon faktor 12%. Diketahui NPV-nya minus 3.329,22 rupiah. Dengan menggunakan metode interpolasi, hasil IRR dapat dihitung sebagai berikut. Profit 2019 sampai 2018 sampai 2019 ialah 11%, yaitu 331.562.000 rupiah. Hasil 2019 ialah 326.978.000 juta rupiah. Selisihnya ialah 4.329.548 juta rupiah. Sehingga nilai IRR adalah 11% plus 0,23 sama dengan 11,23. Dan diketahui bahwa hasil dari profit yang pertama ialah 150.284.606 rupiah. Profit tahun kedua minus 5.446.118 rupiah. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi ialah 335.446.118 rupiah dikali 28 sama dengan 23,61 bulan. Karena nilai payback period sama dengan pembandingnya, maka bisnis dapat dikatakan layak. Berikutlah tabel perhitungan net BC ratio pada tahun 2018 dan 2019. Ketahui jumlah PV cost ialah 1.949.414.400 rupiah, dan ketahui PV benefitnya 282.852.832 rupiah, dan diketahui net BC ratio 6,91. Karena nilai BC ratio lebih dari 1, maka bisnis dapat dikatakan layak. Perhitungan BEP (break-even point) pada usaha ini ditinjau berdasarkan harga jual volume produksi pada tahun 2019 yang bisa dilihat pada tabel dengan contoh perhitungan sebagai berikut. Yaitu BEP diketahui 996 juta rupiah dikurangi 82.120.000 rupiah dibagi dengan 1.000 biaya penyusutan sama dengan 13.880 dibagi 20 hari kerja sama dengan 694. Berikut adalah tabel perhitungan BEP. Total biaya produksi sampai dengan BEP harga per part.
Hasil perhitungan ROI sebagai berikut: Rp193.285.000 dibagi 330 juta kali 100%. Diketahui ROI-nya didapati ROI-nya ialah 58,57 atau 58,6%. Berikut adalah rekapitulasi kelayakan bisnis Starbucks Bakery. Di situ diketahui bahwa NPV-nya dengan hasil analisis Rp5.446.118 dengan keterangannya layak, dan internal rate of return atau IRR 11,23, keterangannya layak, payback period 23,61 bulan dengan keterangannya layak, net BC ratio 6,9 dengan keterangan layak, return of investment 58,6 dengan keterangannya layak. Simpulan: berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Hasil perhitungan kelayakan bisnis dengan menggunakan metode NPV, IRR, payback period, net BC ratio, BEP, dan ROI tersebut dikatakan layak secara finansial, dan bisnis yang berjalan tersebut memang benar-benar menguntungkan bagi pihak perusahaan. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis NPV sebesar Rp5.446.118 dan IRR 11,23% dan payback period sebesar 23,61 bulan, dan juga NBC ratio sebesar 0,91 dan ROI sebesar 58,6, serta diketahui berdasarkan hasil analisis BEP atau break even point bahwa usaha ini akan mengalami titik impas pada saat volume produksi atau penjualan mencapai 13.880 pak atau penerimaan sebesar total biaya produksi yaitu Rp82.120.000 per bulan, dengan BEP harga jual sebesar Rp694 per pak. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.